bongkar. Nggak problem, nggak apa-apa. Kadang-kadang dalam hidup itu harus gonta-ganti layar juga ya. Kalau misalnya emang pas dapat musibah jatuh, tapi maksud gue kan banyak ya handphone kopong atau orang-orang kopong yang operasian. Gitu loh. Intinya sama kayak orang yang campur gila. Welcome to our channel, Diamond Channel. Channel yang memperkenalkan tentang gadget, bukan memperkenalkan sih, membahas tentang gadget, kuliner, tempat-tempat hits, dan berbagai macam yang pada semuanya pengen request. Buruan request ke Diamond Channel, pengen ngebahas apa, silahkan. Hari ini bersama dengan gue, Katrin. Gue pengen beli iPhone apa ya, iPhone apa yang masih layak di 2022 ya. Dengerin aja penjelasan gue, oke? Oke, untuk hari ini gue pengen ngebahas soal iPhone XS setelah 4 tahun pemakaian. Gila ya, pacaran aja belum tentu selama itu 4 tahun pemakaian. Buat informasi semuanya, gue beli handphone ini second di tahun 2018. Dan waktu gue beli ini second hampir setahun tepatnya. Jadi ya kalau misalnya digabung dengan perdana orang itu beli, berarti sudah hampir 5 tahun umurnya handphone ini gue pakai. Dan apakah masih layak pakai di tahun 2022? Nah, simak videonya. Jadi, buat kalian semua yang mungkin melihat perdana video antara iPhone dan Android, pada nanya dong bingung, iPhone apa ya harga 7.000? Ya ini, gue beli waktu itu harganya 8.000 second. Inter Singapura, ZPA. Oke, kita langsung bahas ke topiknya. Gimana rasanya pakai iPhone XS setelah 2018 sampai sekarang 2022. Wah, bener-bener amazing banget. Pertama, ini handphone gak ada nge-lag, gak ada yang namanya memory full atau segala macam, karena gue nyimpen segala data ke iCloud. Oh iya, informasi buat lu pada semuanya, ini RAM-nya, bukan RAM-nya, salah gue. Memorinya 64 GB doang loh, tapi gue nyimpen semuanya ke iCloud. Tapi aplikasinya banyak banget. Dan gue nyimpan banyak banget foto video di handphone ini. Suka duka gue pakai handphone ini adalah, pertama, handphone ini nggak ada nge-lag, nggak ada lemot, nggak ada aneh-aneh deh, signal semuanya oke, segala macam. Banyak yang bilang katanya, wah kalau handphone Inter hati-hati loh, nggak bisa update iOS, nanti keblokir, nggak dapet jaringan SIM. Itu buat handphone yang baru aktif setelah, atau lo beli setelah tanggal blokir email. Nah itu lo pada harus hati-hati. Kalau gue kan jauh sebelum blokir email, gue udah beli ini handphone 2018. Jadi waktu gue update iOS aman-aman aja, asal dengan syarat lo update iOS-nya dengan kondisi signal yang sangat memuaskan, wifi ke atau jaringan seluler, up to you. Atau kalau enggak lo pakai handphone aja jadi hotspot seluler. Dan nggak ada tuh sama sekali yang namanya isu-isu dan rumor-rumor yang mengatakan bahwa Inter itu bisa keblokir pas update iOS. Enggak, itu bullshit, karena gue udah buktiin sendiri. Nah, kelebihannya selain memori nggak penuh-penuh, terus nggak ada lemot, nggak ada apa, semua Instagram, sosial media, walaupun gue bukan orang sosmed ya, gue lebih ke arah orang nonton, tapi ya gue juga aktif juga di sosmed. Kalau enggak ya nggak berkembang dong gue, nggak ada pengetahuan dong gue, jadi orangnya cuman gitu doang. Tapi semuanya fine aja, nggak ada sedikit pun masalah dan kendala apapun. Cuman ada nih minus-minus atau kekurangan-kekurangan yang mesti lo tahu kalau lo mau minang iPhone XS di tahun 2022. Yang pertama adalah baterai, Baterai kesehatan gue waktu di tangan gue itu adalah 94%. Buat informasi, gue tuh orangnya nggak pernah yang ngecas malam, ngecas pagi, bangun, habis itu baru dicabut. Gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Gue tipe orang yang benar-benar disiplin soal ngecas ya, bukan yang lain-lain ya. Soal ngecas tuh gue ngecas ya bener-bener kalau gue lagi sadar, kalau gue lagi bangun, kalau gue lagi nggak ngantuk, gue ngecas. Habis gue cas, ya udah penuh, ada pemberitahuannya pakai suara lagi, udah penuh, udah full kan bisa ya di iPhone di setting kayak gitu. Nah itu baterai health gue turun dari 94% ke 83% dalam kurun waktu 2018 ke 2022. Menurut gue sih, gue juga nggak ngerti kenapa baterai health gue turun padahal dengan pemakaian begitu. Cuman itu aja sih kekurangan pertama yang gue rasain. Terus baterai, kalau lo pakai buat nonton, main game, terus aktif di WhatsApp,
terus lu udah gitu meeting Zoom dan lain-lain, lu paling nggak harus nyiapin diri lu untuk ngecas handphone ini 2 kali sehari. Gue nggak mau munafik tuh, to the point aja. Kebanyakan orang bilangnya melebay-lebaykan, cukup sekali aja casnya doang sehari. Enggak gitu kenyataannya. 2 kali sehari minimal lo harus ngecas nih handphone. Atau lo identik kemana-mana ya dengan lo tahu kan bahasanya orang-orang sekarang, iPhone gak jauh-jauh dari jodohnya, yaitu PP, power bank, bukan papa-papa. Aku jadi ngantuk sih sore-sore. Oke, gitu jadinya. Ya baterai itu aja yang boros. Terus udah gitu baterai health gue turun banget tuh ya. Selama 4 tahun 10 angka. Itu gue kayak sakitnya tuh di sini, karena gue ngerasa gue tuh kalau ngecas selalu nggak pernah overcharge, nggak pernah gimana, nggak pernah yang aneh-aneh, nggak pernah gue cas sambil gue pakai. Kok bisa gitu? Tapi ya itulah yang terjadi, itu kekurangan. Tapi kalau lo nanya ada nge-freeze nggak, ada nge-lag nggak, atau pernah tiba-tiba layarnya kenapa? Sama sekali enggak. Jadi kalau lo pada yang mau beli iPhone XS di tahun 2022 masih sangat layak banget. Secara kan tahun 2022 7 masih dapat pembaruan, 2023 8 masih dapat pembaruan, 2024 X atau 10 masih dapat pembaruan, dan 10S masih dapat pembaruan di 2025. Berarti lo masih bisa pakai sampai 6 tahun atau 5 tahun ke depan. Jadi masih worth it. Dan sekarang kisaran harganya antara 4,5 sampai 5,5 lo udah bisa dapet nih handphone dengan ya kondisi yang berbeda-beda. Kalau mau yang ya duit nggak bisa bohong lah ya. Secara kalau handphone second harga 5,5 ya pastinya akan lebih bagus dengan kualitas handphone yang mungkin 4,5. Dan jangan ambil kalau yang udah minus Face ID. Walaupun gue nggak pernah pakai Face ID sama sekali loh di zaman COVID ini, kan ribet ya pakai masker. Pokoknya kalau minus Face ID itu jangan diambil. Karena apa? Benerin Face ID mehong, Bo. Bener-bener mehong. Jadi jangan. Pokoknya kalau minus-minusnya kayak ganti baterai, wajar lah itu mah. Umur gila. Kita juga ya kayak gue udah berumur kan, makin lama makin tua makin susah. Jadi kalau buat lo pada yang pengen nyari iPhone second, iPhone XS masih sangat-sangat layak banget dibeli di tahun 2022. Dengan catatan lo pada harus nyiapin budget antara 4,5 sampai 5,5, karena pasaran secondnya adalah di atas 4,5 sampai 5,5, kisaran itulah gitu. Tapi lo udah dapat kamera yang bagus, RAM yang sangat memadai untuk ngedownload banyak banget aplikasi, nggak ada yang namanya lemot atau ngehang. Pokoknya ya lu tinggal pilih-pilih aja kondisinya, asal jangan minus Face ID. Kalau body korosi wajar lah, usia, namanya usia ya, banyak yang makin dempulan, bahkan banyak yang operasi plastik biar nggak kelihatan keriputnya. Handphone juga bisa keriput, Bo. Nah kalau misalnya cuma ganti baterai nggak apa-apa, asal jangan minus Face ID. Kalau true tone off gimana? True tone off mah nggak ngaruh, yang penting layar masih oke. Udah gitu LCD juga udah gantian, gimana dong Kak? Nggak problem, nggak apa-apa. Kadang-kadang dalam hidup itu harus gonta-ganti layar juga ya, kalau misalnya emang pas dapat musibah jatuh. Tapi sih untuk handphone gue nggak pernah sama sekali loh. Bukan gue mau rekomen mau jual handphone gue, orang gue mau pakai ini sampai benar-benar udah umur, udah usang, karena gue tuh tipe-tipe setia banget, setia sampai maut memisahkan. Gombal nggak sih gue? But that's the truth guys. Ya bener sih, itu apa adanya. Gue nggak ada rencana untuk ngupgrade handphone, karena handphone ini masih layak pakai banget sampai 4 tahun ke depan. Which mean artinya gue ngeluarin uang 8 juta waktu tahun 2018, worth it lah, bisa gue pakai sampai 2005-2006 buat 8 tahun. Jadi setahunnya gue ngeluarin 1.000 buat handphone, tanpa gue harus pusing dengan lemot handphonenya atau segala macam. Jadi guys, enough for 10S. Kita cukup ya untuk ngebahas 10S buat hari ini. Pada komen dong, pada subscribe dong, pada komen, Kak bahas ini dong Kak, Kak aku pengen tanya soal ini dong Kak. Nggak apa-apa, silakan. Kita adalah Diamond Channel, channel yang terbuka untuk berbagai macam hal, baik itu berbau pertanyaan, berbau apa aja, asalkan jangan yang hal-hal yang aneh. Contohnya kayak JD ID, no, jualan diri masuk gue. Oke, jadi jangan lupa, gue tunggu komennya, gue tunggu pertanyaannya, dan lu pada kasih gue saran mau bahas apa sih? Tanya, gue tunggu ya. Bye, peace, love.